Bagi saya itu yang dulu jualan keliling dari kantor ke kantor sekarang sudah punya produk yang istilahnya apa ya, yang ini loh saya itu bisa bikin seperti ini, itu udah luar biasa banget. Nama saya Rosita Aldini, saya selaku owner dari Ayesa Food Wonosobo. Basic kami ada di asinan, snack, dan catering. Latar belakang kami itu dimulai tahun 2017 awal, dimulai dengan produk asinan buah. Kami jualan keliling-keliling, kebetulan di depan itu banyak kantor-kantor dinas, jadi kami punya kesempatan untuk berkenalan dengan dinas UMKM, dinas perindustrian. Jadi produk yang awalnya hanya sederhana asinan buah, akhirnya ikut pelatihan beberapa kali, kami bisa berkembang snack dan cateringnya ini, dan alhamdulillah karena banyak kenal dengan teman-teman UMKM dan dinas-dinas, kami dapat kesempatan untuk dibimbing dari Unsud dari teknologi pangan untuk program diversifikasi olahan karika. Jadi kami dibimbing selama 6 bulan untuk menciptakan bersama-sama, menciptakan produk unggulan selain dari karika sirup. Alhamdulillah untuk pai karika ini kami dibimbing dari Dinas Perindustrian dan UMKM, sudah sampai Bali, Banjarmasin, Jakarta, Bandung, dan Sumatera. Jadi pai karika ini masih dalam tahap pengembangan, jadi masih ada mungkin butuh perbaikan-perbaikan. Di Ayesa Food untuk pengolahan pai karika ini kami ada 4 karyawan, jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing. Karena ini distribusinya belum banyak ada di toko oleh-oleh, jadi kami hanya menerima pesanan online dan hanya 1 toko offline, yaitu di Rumah Kemasan di Wonosobo. Bahan baku untuk pai karika hampir sama dengan bahan baku pai pada umumnya. Yang membedakan di sini kami menggunakan tepung mokaf modifikasi cassava. Jadi kami berusaha untuk menyerap olahan tepung mokaf yang diproduksi oleh teman-teman UMKM yang ada di Wonosobo. Jadi di samping rasanya enak, pai mokaf itu kami nyebutnya bukan free gluten tapi low gluten, karena masih perbandingannya dengan terigu itu masih 50%, dan hampir sama dengan yang lain. Jadi karikanya kami buat selai, terus ada potongan karika sebagai topping biar ada tekstur karikanya. Prosesnya itu dari mulai ngupas buah karika, membersihkan, potong-potong, kita pisahin biji dan dagingnya. Bijinya kita jadikan filtrat, air sari bijinya. Terus untuk membuat selainya kita blender dengan daging buahnya. Terus untuk yang topping taburan karikanya itu kita masak dengan air filtrat dan ditambah gula sampai menyusut kadar airnya. Terus untuk kulit painya kita timbang semuanya, ada gramasinya, terus dicetak menggunakan cetakan pai yang tipis, pai susu Bali seperti itu. Terus dipanggang setengah matang dulu, baru diisi selai, terus dipanggang lagi. Setelah itu baru dikasih taburan karika di atasnya,
dipanggang kira-kira 10 atau 15 menit sudah matang baru bisa dikemas, nunggu dingin nggih. Untuk kapasitas produksi kami itu sehari kami bisa 50 box. 50 box isi 10 gitu. Kalau produksinya itu seminggu 3 kali. Ketahanan untuk pai karika saat ini 10 hari. Tapi kalau saya kasih label itu biasanya expire-nya saya tulis 7 hari. Supaya apa? Supaya kalau misalnya 7 hari itu kok produknya masih bisa saya tarik, minimal masih bisa dikonsumsi sendiri seperti itu, daripada kalau 10 hari saya tulis 10 hari nanti barangnya udah nggak bisa dimanfaatin lagi. Kalau untuk per box di rumah kemasan sekitar 30.000 untuk isi 10 gitu. Tapi kita juga bisa menerima uraian, tidak dalam kemasan box seperti itu. Biasanya ada juga yang minta untuk hajatan seperti itu. Nah, ini harganya berbeda lagi karena jumlahnya kan langsung banyak, terus tidak menggunakan dos gitu. Kalau penjualan selama ini online dan offline. Kalau online ada di Instagram, di Facebook maupun di WA. Kalau offline kita lebih seringnya ikut pameran, expo seperti itu yang penyelenggaranya dari dinas, dari perindustrian maupun UKM. Terus selain itu ada juga di rumah kemasan di Dinas Perindustrian dan Transmigrasi di Wonosobo. Kalau penyebarannya untuk online, karena online kemana aja bisa gitu kan, selama hari pengirimannya itu nggak lebih dari 3 hari atau 4 hari. Jadi kita biasanya milih yang kurirnya atau jasa pengirimannya itu paling cepat. Nah itu paling jauh di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kalimantan. Nggih. Kalau di Bali itu juga dibawa untuk oleh-oleh, dinas berkunjung ke sana dibawa sebagai oleh-oleh. Terus kemarin juga hadir di Taman Mini. Dalam proses produksi kendalanya itu ketersediaan buah karika. Yang satu itu, untuk yang lainnya, bahan baku yang lainnya insya Allah semuanya aman. Terus yang kendala yang kedua itu klasik permodalan sebenarnya, karena kita nggak bisa memenuhi permintaan pasar untuk menyediakan pai karika itu di beberapa toko oleh-oleh di Wonosobo. Harapan saya nggak muluk-muluk pengen pai karika itu bisa se-ikonik pai susu Bali yang ada di Bali, karena kalau pai susu Bali secara komposisi kan nggak ada yang spesial gitu ya. Kalau yang ini kan buahnya itu hanya ada di Wonosobo gitu. Harapannya bagi saya itu yang dulu jualan keliling dari kantor ke kantor sekarang sudah punya produk yang istilahnya apa ya, yang ini loh saya itu bisa bikin seperti ini, itu udah luar biasa banget. Jadi harapannya bisa diterima dengan baik di konsumen masyarakat Wonosobo, dan dari pemerintahan juga bisa mengangkat pai karika ini sebagai produk unggulan selain karika in sirup.